Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran geografi di kelas 10 MIA sebagai mata pelajaran lintas minat. Meskipun kalian juga tidak berminat, tapi mesti kita pelajari karena itu adalah ketentuan kurikulum. Baik, pada semester 2 ini kita akan membahas hubungan dengan dinamika litosfer. Tapi sebelum kita membahas dinamika litosfer ini lebih mendalam, kita lihat dulu abstraksi materi kita secara keseluruhan di semester kedua ini. Jadi di semester genap kita akan membahas 3 tema. Pertama, dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang kedua, tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dan yang ketiga, hidrosfer dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan bahwa bumi kita ini adalah merupakan salah satu planet ya di alam semesta ini, dan planet bumi kita ini terdiri dari inti, lalu mantel, dan kerak. Nah, pada gambar kita bisa lihat bahwa kerak bumi kita ini atau litosfer atau batuan yang membentuk kulit bumi kita ini ada merupakan bagian yang paling tipis dari keseluruhan bagian dari bumi kita ini. Sehingga kita bisa lihat bahwa ketebalannya itu sangat tipis kalau dibandingkan dengan mantel dan juga inti. Nah, pada karakter lapisan bumi kita lihat pada penampang yang ada di sebelah kanan. Di situ ada inti dalam, ketebalan sekian 5-100 km dan seterusnya. Mantel bawah, mantel atas, astenosfer, dan kerak bumi kita yang terdiri dari 2, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak samudra artinya kulit bumi yang ada di bawah samudra, sedangkan kerak benua berarti di daratan. Dan ketebalannya mulai dari 0 sampai dengan 100 km. Baik, jadi kulit bumi kita ini adalah, atau litosfer ini adalah bagian dari bumi kita yang paling tipis dan tempat kita manusia hidup. Lalu kita bahas lebih lanjut dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dinamis ya, dinamika itu dari kata dinamis artinya bergerak terus-menerus atau berubah terus-menerus. Jadi batuan pembentuk kulit bumi kita ini juga mengalami proses perubahan terus-menerus. Dan kita akan bahas di sini pertama batuan penyusuan litosfer, lalu yang kedua pengaruh tenaga tektonis terhadap kehidupan. Jadi itu yang menyebabkan adanya perubahan. Jadi pertama kita bahas dulu batuannya, pembentuknya, lalu yang kedua tenaga tektonis yang membuat perubahan itu, pengaruhnya itu dari tenaga tektonis. Yang ketiga, pengaruh vulkanis terhadap perubahan batuan. Yang keempat, pengaruh seismik atau seismik ini sehubungan dengan kegiatan lempeng bumi. Lalu kemudian berikutnya pengaruh proses eksogen terhadap kehidupan. Eksogen itu adalah pengaruh dari luar ya, seperti cahaya matahari, angin, air yang mempengaruhinya, lalu juga berdampak kepada kehidupan kita. Berikutnya proses pembentukan tanah dan manfaatnya. Baik, itu materi yang kita bahas pada tema tentang batuan penyusun kulit bumi kita itu litosfer. Pada hari ini kita akan bahas tentang batuan penyusun litosfer ini. Batuan penyusun litosfer ada 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan yang ketiga adalah batuan malihan atau metamorf. Nah, batuan beku dibagi lagi atas beberapa bagian. Pertama, plutonik atau batuan beku dalam. Lalu yang kedua, batuan beku korok atau hipasial. Lalu yang ketiga, batuan beku gabungan kedua-duanya yang disebut dengan hipasial atau batuan beku korok. Lalu kemudian batuan sedimen dibagi lagi menjadi sedimen klasik, sedimen kimiawi, dan juga sedimen organik. Sedangkan batuan malihan atau batuan metafor terdiri dari metafor termal atau kotak, lalu metafor dinamo, dan metafor dinamo termal, jadi gabungan keduanya. Baik, itu tentang 3 jenis batuan penyusun litosfer, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Baik, kemudian kita lihat hubungan dengan kulit bumi kita ini. Kulit bumi kita ini terdiri dari potongan-potongan yang disebut sebagai lempeng, dan kita, terutama di Pulau Jawa, sebagai bagian dari Eurasia, bagian tepinya itu berbatasan dengan lempeng Indo-Australia di selatan. Pertemuan itu menyebabkan lautan itu menjadi sangat dalam, maka adanya palung Jawa. Kita lihat di
sekitar Selat Sunda, dan di situ merupakan pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Asia kita. Lalu kita lanjutkan dengan melihat bagaimana penampang dari batuan dari bagian paling dalam sampai ke atas. Paling bawah itu lapisan batuan induk, di mana di situ batuannya belum mengalami proses dinamisnya, belum sempurna, masih ada batu-batunya. Lalu kemudian lapisan bawah, di mana bagian ini akar-akar tanaman sudah menjangkaunya. Lalu lapisan tengah dan lapisan atas itu di mana sudah ada vegetasinya. Lalu manfaat litosfer, kita bisa lihat ya, kalau manfaat berarti kegunaannya bagi kita manusia. Bagaimana batuan ini berguna bagi kita? Pertama, untuk kebutuhan industri. Lalu kemudian kedua, mengandung mineral mulia seperti emas dan perak. Yang ketiga, mengandung unsur uraniumnya. Jadi uranium itu untuk apa? Tanya sudah di guru kimia kalian. Lalu untuk kegiatan pertanian, litosfer mengandung pupuk buatan berupa NPK, itu sama juga, tanya di guru kimianya ya, karena kalian pasti akan mendapat informasi lebih baik tentang hal itu. Baik, secara keseluruhan tentang proses atau 3 jenis batuan kita lihat pada siklusnya pada gambar ini. Jadi batuan kena pelapukan terbentuklah batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Itu ada siklusnya. Baik, itulah pembahasan kita untuk kali ini sehubungan dengan batuan pembentuk kulit bumi kita, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Terima kasih, nanti kita lanjutkan dengan tema-tema yang baru.